Makanya menurut gue kenapa akhirnya Bundesliga ini dikasih jalan juga ya karena memang mereka secara kehidupan sosialnya juga sudah mulai tanda kutip ya kembali normal gitu. Mereka diakui sebagai salah satu negara yang paling baik dalam menangani virus ini. Jadi rasio kematian mereka itu salah satu yang terendah gitu, dan mereka punya fasilitas kesehatan yang sangat memadai gitu. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Bertemu lagi bareng gue Rify Aranda dan gue Evans. Ya, apa kabar Van? Baik. Ya mudah-mudahan teman-teman di rumah yang lagi dengerin kita berdua dalam kondisi baik juga ya. Betul, amin. Tetap sehat, yang puasanya masih lancar sampai akhir nanti. Akhirnya kapan sih? Akhirnya itu nanti tanggal 23 Van. 23 Mei, oke. Jadi 24 itu udah lebaran. Ini masih udah boleh pulang kampung ya? Ya belum boleh pulang kampung kok. Kan ada peraturan. Jadi kita masih karantina sendirilah. Ya. Oke. Ini udah masuk minggu kedua nih Van. Akhirnya ada kabar gembira dari salah satu liga top Eropa nih. Sudah dengar. Ya pasti sudah banyak yang dengar lah tentang ini ya. Bahwa Bundesliga akan kembali memulai kompetisinya kembali nih Van. Betul. Itu dia. Jadi kayak ada tontonan lagi Van ya? Iya betul banget ya. Walaupun sebenarnya bukan yang pertama ya. Iya. Karena tapi seenggaknya buat kita nggak asing lah gitu. Karena kan sebelumnya itu kemarin ya, itu ada Liga Korea ya, yang udah Korea Selatan udah mulai berjalan. Itu sedikit jadi penghibur ya. Menghibur, cuman gue nontonnya tuh kayak karena udah lama gak nonton bola dan itu gak ada penonton, gue ngerasanya tuh kayak cuman siaran ulang gitu, bukan live. Lucunya itu kemarin tuh gue denger ada suara supporter tapi kayaknya tuh rekaman itu. Oh iya. Iya. Jadi kayak ada kayak ngecen gitu lah. Atau mungkin kayak yang itu lo dengarnya rame gitu, cuma 1-2 orang yang nyanyi. Rame. Kayak jadi kayak rekaman suara-suara supporter gitu. Rekaman. Ya jadi Bundesliga itu bakal kembali lagi nanti tanggal 16 Mei 2020. Betul. Itu setelah diliburkan sejak Maret Van ya. Betul. Dan jadwalnya udah mulai disusun, udah keluar juga secara lengkap. Itu dijadwalkan akan berakhir pertandingannya nanti tanggal 27 sampai 28 Juni pertandingan terakhirnya. Memang kan itu juga nggak ngelewatin deadline UEFA lah. Iya betul. Deadline UEFA tuh kalau nggak salah kapan sih? 30 Juni. 30 Juni kan? Tuh, karena mereka juga mau ngincer memulai kembali Liga Champion ya. Betul. Terus pekan lalu sebenarnya Bundesliga sempat diragukan bakal kembali Van ya. Iya tuh. Gue juga sebenarnya nggak begitu yakin bakal jalan gitu, walaupun mereka udah mulai latihan selama sebulan gitu, tapi kan udah ada sempat tes tuh. Pemain terus ada yang positif gitu. Jadi gue pikir wah bisa diundur lagi nih gitu. Nggak taunya pengumuman kemarin malah jalan. Gak paham juga gue. Padahal di berita cukup ramai itu berlangsungnya nanti akhir Mei ya. Jadi maksudnya tanggal kan ada pilihan tanggal 15 Mei atau tanggal 22 Mei. Betul. Nah, kalau gue sih waktu kemarin berpikirnya mungkin 22 Mei karena menurut gue terlalu cepat aja gitu kalau ditentukan. Wah, tanggal 15 Mei kayaknya cuman ada jeda 1 minggu pemain baru melakukan latihan ya. Menurut gue sih nggak terlalu intens gitu ya. Takutnya berpengaruh juga gitu. Ternyata tanggal 16 Mei itu malah ditentukan kick off-nya gitu. Iya benar. Itu gue jujurnya gue lumayan terkejut sih, maksudnya cepat juga gitu. Dia udah bisa langsung nentuin bahwa ya udah pertengahan Mei ini jalan. Jaraknya berarti cuma berapa? Dia ngumumin tuh berapa hari lalu? Cuma semingguan lebih. 8 hari. Jadi kita 1 minggu lagi bahwa Liga Bundesliga akan dimulai. Tadi lu bilang bahwa diragukannya kan karena muncul kasus baru ya. Beberapa pemain kan ada yang terinfeksi positif ya. Ada 10 kasus positif kan waktu itu kan. Ya, tapi yang paling ramai itu sebenarnya yang gara-gara dua pemain sama 1 staff recall.
Tapi terus pas tes kedua mereka negatif. Mungkin itu jadi salah satu alasannya Bundesliga berani memulai lagi. Menurut gue sih sebenarnya yang perlu kita jelaskan, ini perlu kita bahas di sini gitu ya. Itu sebenarnya alasan kenapa Bundesliga bisa lebih cepat dimulainya gitu di antara liga-liga top Eropa yang lain. Padahal benar dong. Karena kan pertanyaannya adalah Prancis batal gitu. Udah kelar, Belgia juga, terus Belanda juga. Terus ya kan masih itu kan Jerman, Inggris, Itali, Spanyol. Oh iya, Spanyol juga. Iya, tadi gue salah ngomong berarti. Spanyol. Nah, kenapa mereka bisa ini tuh sebenarnya menurut gue agak ini udah konteksnya di luar sepak bola gitu. Jadi soal penanganan negara tersebut sebagai ke pandemi si COVID-19 ini. Ya karena kasusnya juga bukan sedikit ya, Van. Nah, benar. Jadi kalau lu baca tuh COVID-19 di Jerman tuh sebenarnya salah satu yang tertinggi di Eropa. Oh, total berapa teman? Sekitar 170.000 ya, tapi itu berdasarkan Worldometers. Ada lagi yang bilang cuma 107.000 gitu. Jadi soal data ini masih memang sangat, tapi yang pasti adalah semua sepakat bahwa mereka salah satu yang paling tinggi. Oke. Nah, tapi setelah gue cari tahu lebih lanjut gitu, ternyata memang mereka diakui sebagai salah satu negara yang paling baik dalam menangani virus ini. Jadi rasio kematian mereka itu salah satu yang terendah gitu, dan mereka punya fasilitas kesehatan yang sangat memadai gitu. Karena kita tahu bahwa Jerman itu fasilitas kesehatannya memang kalau bukan yang salah satu yang terbaik di dunia gitu, bahkan jika bukan yang terbaik ya. Dan itu unggul jauh gitu dibanding negara-negara Eropa lain. Dan mereka juga terbilang cukup gencar ya melakukan tes massal. Ya, betul. Kalau saya tercatat sebanyak 964.000 lah dilakukan tes itu per harinya kan. Per pekan. Kenapa tes massal ini menjadi penting gitu? Karena jadi ketika mengetahui angka, pemerintah jadinya tahu apa yang harus dilakukan gitu. Terdeteksi gitu ya. Bukannya cuma sekadar tes, dia positif masuk rumah sakit ya, bukan gitu, bukan begitu doang. Makanya kan harus menjadi pertanyaan kenapa tes massal itu tidak dilakukan secara cepat dan secara masif di Indonesia dari awal. Coba aja lihat gitu, Jerman udah melakukan itu dan punya kemampuan, dan kebetulan memang mereka punya kemampuan ya. Dan tapi hasilnya bagus. Dan hasilnya itu kurvanya itu kurva COVID-19 ini per beberapa pekan terakhir cukup turun gitu. Gue sih nggak tahu kalau soal kurvanya, tapi yang pasti yang gue dapat adalah reproduction rate-nya. Jadi istilahnya itu kayak soal penularannya lah. Nah, jadi katanya itu angkanya turun ke 0,65, yang artinya rata-rata dari 100 orang itu akan menginfeksi 65 orang. Jadi nggak langsung 100 terus berlipat ganda menjadi 100 gitu. Menjadi 200, sorry. Jadi pemerintah Jerman juga dalam beberapa pekan kemarin sudah mengendurkan ya aturan-aturan pembatasan sosial. Kayak beberapa toko gue baca udah mulai buka, terus bisnis sudah mulai kembali berjalan gitu kan. Gitu sekolah juga udah mulai dibuka, gunting rambut. Anjir, gue sampai sekarang belum gunting rambut. Tapi itu meskipun sudah mulai buka tapi tetap dalam pengawasan dan kontrol yang ketat. Makanya menurut gue kenapa akhirnya Bundesliga ini dikasih jalan juga ya, karena memang mereka secara kehidupan sosialnya juga sudah mulai tanda kutip ya kembali normal gitu. Apalagi sepak bola menjadi salah satu sektor bisnis ya. Udah jadi bisnis yang besar di Jerman. Bisnis besar, betul. Ya, tapi yang menarik tuh gue dapet info, jadi gue baca. Katanya sebenarnya presidennya Prancis ya, Emmanuel Macron tuh sempat lobby ke Menteri Dalam Negeri Jerman, Horst Seehofer, biar Bundesliga ini ngikutin Ligue 1, berhenti gitu. Kayak itu gue mikirnya kayak pas gue baca gitu, mikirnya kayak akhirnya mungkin si Macron nggak mau malu apa nggak mau gimana gitu. Nyari temen anjir. Lu kayak kalau misalnya lu kabur dari sekolah gitu, terus biar lu gak domain sendiri, lu ngajak temen lu ikut kabur juga. Tapi malah jadi sini ya kanselir Jerman ya kan. Tapi ya gue dengar kabar adalah si Seehofer ini sebenarnya mendukung rencana Bundesliga gitu. Biasanya Bundesliga berjalan. Dan sebenarnya kalau lu perlu diketahui gitu, menurut gue informasi yang
yang secara umum harus tahu lah terkait konteks Bundesliga dan kenapa mereka bisa kemudian berjalan gitu. Jadi sebenarnya sih pemerintah Jerman ini gak punya otoritas yang tinggi gitu selama masa krisis. Jadi sistem federal di Jerman itu bahkan membuat otoritasnya kanselir Angela Merkel itu terbatas. Okay. Yang gue tahu adalah dia bisa buat permintaan atau anjuran gitu. Tapi yang lebih berkuasa terkait kesehatan, aspek kesehatan itu masing-masing lender, masing-masing daerahnya sendiri. Gitulah. Jadi maka dari itu permintaan Merkel gitu. Jadi kan sebelumnya itu pas lagi ngasih pengajuan proposal dari DFL, katanya itu si Merkel tuh minta para pemain sama staff dikarantina selama 2 minggu. Itu malah jadi ini ya, kalau karantina 2 minggu jadi malah makin menghambat. Bukan menghambat sih, menunda kan. Jadi menunda pasti menunda, pasti bisa sampai akhir Mei baru jalan gitu. Tapi terus beberapa kanselir melakukan penolakan, beberapa kepala daerahnya melakukan penolakan gitu. Jadi ya udah, kita akhirnya bisa menikmati Bundesliga mulai pekan depan. Ya akhirnya kan si kanselir Jermannya, si Merkel ini memberikan lampu hijau ya. Ya, betul. Beberapa hari kemarin memberikan lampu hijau bahwa Bundesliga diperbolehkan untuk kembali. Ya gue cukup senang sih. Ya senang lah. Cuma kalau gak senang sih aneh banget aja. Menurut gue gini deh, kita ingat-ingat dulu gimana sih Bundesliga tuh pas dihentiin tuh biar ini para teman-teman kita yang denger nih bisa ingat lah gitu. Jadi Bundesliga sebenarnya di pertengahan musim ya itu sempat jadi perbincangan juga karena peringkat 1 sampai peringkat 6 kalau nggak salah waktu itu sempat selisih poinnya tuh cuma 1-2 gitu. Jadi kayak berapa itu? Mulai pertengahan musim deh kalau nggak salah. Ya belasan. Jadi kayak Bayern Munchen sempat peringkat 3 kalau nggak salah waktu itu. Oh iya, kalau itu cuman beda 2 poin sampai 3 poin gitu. Gladbach kalau nggak salah juga pernah di peringkat 1. Iya, peringkat 1. Jadi yang gue bilang tadi, jadi kayak Bundesliga musim ini kayak awal-awalnya kayak wah gila, kayaknya bakal ada juara baru nih, tuh kan. Tapi ya yang kita tahu kan persepsi orang Liga Jerman tuh kayak akan bayar pada waktunya. Ya, akan bayar. Semua akan bayar pada waktunya. Semua akan bayar pada waktunya. Nah, sekarang ini udah kemarin terakhir tuh pekan 25 Bayern Munchen udah ada di peringkat pertama gitu. Ya. Tapi kan walaupun berada di peringkat pertama, menurut gue secara 4 besar itu semua masih bisa juara. Ya, apalagi selisih poinnya nggak terlalu besar sih. Ya, Gladbach yang di peringkat 4 sama Bayern cuma beda 6 poin. 6 poin sih memang lumayan ya, dua kali kalah ya. Tapi menurut gue sangat mungkin sih. Ya dengan sisa masih ada 9 pertandingan berarti kan. Masih bisa ada inilah. Jadi Dortmund di peringkat 2 aja cuma beda 4 poin. Betul. Dan kalau lihat dari produktivitas nih, lihat produktivitas gol dari yang 4 besar lah. Ini termasuk dekat-dekatan juga gitu. Produktivitas gol nih ya. Ya, produktivitas gol dekat-dekatan juga. Jadi ya sampai akhir musim nanti mungkin bakal banyak gol yang tercipta sih. Yalah. Apalagi yang perebutan juara, siapa sih yang nggak mau mengakhiri 7 tahun berturut-turut Bayern Munchen juara loh, Van? Iya, itu 7 tahun saya. Kayak gue sih pengennya antara Leipzig atau Gladbach ya. Walaupun kasihan juga Dortmund gitu, tapi kalau Leipzig atau Gladbach yang bisa juara menurut gue makin sensasional. Apalagi Leipzig kemarin sempat bikin kerepotan Liverpool juga kan. Oh iya, Liga Champion. Kok Leipzig? Leipzig, Liga Champion fase grup. Oh iya, gue ingetnya Atletico ya. Ya tapi Leipzig juga menang kan, lolos ke perempat final gara-gara nyingkirin Tottenham. Tadi lu ngomongin produktivitas gol Ki. Kalau lu lihat di daftar top scorer, 3-nya itu juga tiga besar di klasemen. Ya, itu ada. Jadi pertama si Lewandowski, kedua Timo Werner, ketiga Jadon Sancho. Oke, tapi kalau menurut gue, ya, gue yakin lu pasti pengen ngomong soal Sancho-nya kan? Iya, Sancho jauh. Ini kayak udah Lewandowski versus Werner sih nih. Iya, tapi kan maksud gue, kita juga nggak boleh lupa ada Haaland gitu di Dortmund ya. Masih jauh, Van.
Iya, maksud gue nggak mungkin di top scorernya, tapi impact-nya ke tim, paham kan? Oh, oke. Iya, ya siapa Haaland kan baru main berapa pertandingan doang gitu. Ini Lewandowski tuh udah 25 gol. Kita sebutin aja Van ya, kita sebutin lah. Ya, sebutin aja. Lewandowski di peringkat pertama ada 25 gol. Terus Timo Werner ada 21 gol di peringkat 2. Werner. Oh, Werner. Oh ya, Werner. Tapi itu jadi Timo Werner itu gue nggak tahu sih benar apa salah, tapi yang pasti gue dengar itu dari komentator pas Piala Dunia 2018. Gue nggak tahu siapa komentatornya. Ya itu dipanggilnya namanya Werner, bukan Werner. Oh, oke. Jadi W-nya tuh ganti V ya? Ya, jadi kalau misalnya kalian ada yang bisa bahasa Jerman dan tahu caranya, sampaikan aja langsung ke kita nanti. Jadi Timo Werner itu 21 gol, terus ada Sancho 14 gol. Jauh. Jadi ya menurut gue perebutan gelar top skor tinggal 2 nama aja sih, Pak. Nah, Lewandowski itu kalau berhasil tuh bakal 3 yang berturut-turut, 3 kali. Oke. Sejauh ini dia udah dapat 4. Gitu. Jadi kalau dia dapat lagi musim ini 3 kali berturut-turut dan 5 totalnya 5 sepatu emas lah. Sepatu emas gak sih bentuknya di sana? Ya, tapi tetap aja lah di ini. Nah, istilahnya. Iya, istilahnya. Dan kalau 3 kali berturut-turut, dia itu nyamain rekornya Gerd Müller. Oke. Belum pernah ada yang 3 kali berturut-turut selain Gerd Müller itu. Bahkan Gerd Müller pun yang pas 3 berturut-turutnya itu, dia harus bagi 2 gitu sama Jupp Heynckes. Nggak sendiri. Ya, itu. Jadi patut ditunggu nih, Pak ya. Apakah Lewandowski bisa mencetak rekor baru? Betul. Nggak baru sih, tapi menyamai lah. Iya, tapi kan rekor pribadi mereka. Rekor pribadi, betul. Nah, tapi menurut gue juga sangat menarik untuk dinantiin sepak terjangnya si Werner ini. Salah satu striker yang panas lah, ibaratnya komoditas panas di dunia sepak bola. Mencuri perhatian di musim ini ya. Iya. Apalagi dengan rumor-rumornya dia bakal gitu kan. Katanya Chelsea sama MU juga ngincar si Werner. Tapi Werner maunya ke Liverpool. Tapi Liverpool belum ngajuin apapun. Bahkan Liverpool ini ya apa? Kayak kalau gua nggak salah baca, nggak terlalu tertarik gitu untuk mendatangkan Werner ini. Meskipun dianya kekeh gitu. Mempertimbangkan bahwa dia punya trio Firmansah. Ya. Agak ini sih memang. Ya mungkin kalaupun misalnya pindah. Maksud gua kalau datangin Werner, si pemain sekali Werner berarti kan harus main. Harus di tim utama kan? Gitu loh. Lu mau nyingkirin salah satu dari Mane, Firmino atau Salah kan menurut gua enggak juga. Kalau salah satu pandit di di Inggris bilang kalau dia pengen ke Liverpool ya harus siap-siap jadi cadangan. Siapa gitu? Gue lupa gitu namanya siapa. Nah, kalau itu sepakat sih. Tapi si Werner ini kalau dia misalnya jadi top scorer di Bundesliga musim ini, dia jadi orang Jerman pertama yang berhasil dapat sepatu emas setelah Alexander Meyer pada 2014-2015. Oke. Nah, yang menarik nih kalau mungkin gak banyak yang ngeh ya. Jadi dalam satu dekade terakhir tuh hanya ada 3 orang Jerman yang pernah jadi top scorer. Siapa aja tuh, Van? Oh, gue lupa. Tapi 3 orang masih 3 orang gue yang ingat. Oke, tapi ya itu PR lah buat yang dengar lah. Tapi mungkin gak ada yang ngeh juga, Van. Kalau di zona degradasi di Bundesliga sama ketatnya nih sama perebutan juara. Jadi ini ada dari peringkat 11 dari peringkat 12 sama 18 tuh masih ada kemungkinan loh, Pak. Kemungkinan buat perebutan degradasi. Karena peringkat 12-nya tuh poinnya 28. Peringkat 18-nya terakhir poinnya 16. Dia cuma beda 12 poin gitu. Menurut gue 12 poin lumayan jauh sih. Tapi seenggaknya untuk lu ke playoff peringkat 16 ya masih kemungkinan lebar. Karena lebar. Di Düsseldorf 22 poin cuma beda 6 poin. Yang miris ini ada Bremen ya. Iya, itu di peringkat salah satu tim dengan nama besar di Bundesliga di peringkat 17 nih, peringkat dengan poin cuma 18 poin. Ya seenggaknya sih mereka bisa bersyukur sih, maksudnya Bundesliga itu dilanjutkan gitu, nggak kayak Liga Prancis. Jadi mereka masih ada kesempatan untuk mempertahankan rekor mereka di Bundesliga gitu.
Karena kemarin kan kasihan juga sih yang Liga Prancis itu ya. Iya langsung di. Nah itu menurut gue nanti akan kita bahas tuh soal itu karena jadi apa sih pentingnya si Bundesliga ini dilanjutin? Itu untuk gue bakal bahas itu juga. Tapi menurut gue sebelum itu lebih baik kita ngomongin perubahan apa aja sih nih yang bakal terjadi nih. Maksudnya kan ini jalan nih, tapi apakah seperti semula atau ada beberapa penyesuaian gitu, ada protokol-protokol yang harus diikuti. Menurut gue itu lebih penting. Oke, nanti kita lanjut di sesi kedua aja, Van ya. Betul. Kita bahas secara lengkapnya apa saja yang tadi lo bilangin. Iya. Oke, kita lanjut di sesi kedua. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Tadi kita berdua, gue sama Evan udah ngebahas Bundesliga mulai kembali lagi Ya, nanti secara umum lah. Mulai kembali lagi bahwa mereka akan mulai kompetisinya kembali nanti di tanggal 16 Mei. Nah, dengan dimulai kompetisi kembali ini, melihat keadaannya gitu kan, apalagi dengan masih virus corona ini, terus pemain juga kan masih menyesuaikan diri dengan setelah libur lama gitu. Tentu harus ada peraturan yang dibuat ya dalam tanda kutip untuk menyelamatkan sang pemain juga. Terus ini nggak tahu benar atau nggak, Van ya, gue ya gosip-gosip ada beberapa peraturan bahwa nanti pemain bakal menggunakan masker ketika bertanding, tapi nggak masuk akal juga sih menurut gue itu. Sekarangnya di Korea sih nggak pakai masker ya, jadi menurut gue di Korea nggak masker. Menurut gue kecil lah kemungkinannya gitu kalau beneran disuruh pakai masker. Terus ada juga pertandingan bakal diberhentikan setiap 15 menit karena untuk mengganti masker si pemain itu. Anjing, ini kayak palsu nih, hoax nih. Ya kayak hoax nih. Ini gosip katanya sih ya. Itu seberapa ribet sih kayak 15 menit sekali, berarti kan 3 kali tuh satu babak. Iya, gosipnya. Iya, ribet. Katanya sih gosipnya ini rumor bocoran dokumen ketenaga kerjaan Jerman. Tapi mungkin itu ini kali liganya menteri ketenaga kerjaan Jerman aja. Internal ya. Iya. Kenapa bikin ini class meeting? Tapi setelah ditelusuri lagi ternyata ada beberapa peraturan ya, Van ya. Ada banyak penyesuaian kok. Penyesuaian, jadi kayak yang pertama itu ada seluruh pemain menjalani karantina selama 1 pekan di sebuah hotel sebelum laga pertama dan kembali menjalani tes. Jadi mesti udah masuk hari ini ya? Ya, udah masuk mulai hari ini. Terus ada juga pemain boleh meninggalkan hotel atau rumah, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks, Pak. Oh iya, gue bukan main Bundesliga aja. Jadi itu nggak boleh melakukan selama musim berlangsung. Tapi nggak bolehnya kalau punya gejala doang kan katanya. Ya, punya gejala doang. Terus ada juga pemain tim tamu datang ke stadion itu menggunakan mobil masing-masing. Pemain tuan rumah. Anjir, kalau tim tamu yang suruh pakai mobil masing-masing, malah gue pensiun aja. Jadi pemain tim tuan rumah datang ke stadion menggunakan mobil masing-masing. Terus kalau tim tamunya, tadi maksud gue tim tamunya, Van, gitu. Tim tamunya itu bakal datang secara bertahap. Coba lu kalau misalnya Liga Indonesia anjir disuruh naik mobil masing-masing dari Jakarta ke Papua, mati aja. Bukan mati fisik, mati keuangan juga. Jadi tadi tim tamu itu datangnya secara bertahap ya, Pak. Dibagi beberapa kelompok lah. Terus jaga jarak. Terus menggunakan bis khusus juga. Ini bisa dibilang sebelum pertandingannya, Van ya. Terus ada juga kayak sterilisasi lapangannya harus sterilisasi, bolanya juga, ruang ganti harus benar-benar dalam keadaan steril sebelum pertandingan maupun sudah pertandingan. Menurut gue wajib sih. Wajib itu. Terus ya itu kan sama aja kayak di kehidupan sehari-hari ya, di lingkungan sekitar. Terus ada juga ketika pemain yang gue lihat ini ya soal sterilisasi ini gitu. Lo pernah nggak sih dengar cerita kalau orang yang bersihnya berlebihan itu yang dikit-dikit ngebersihin sesuatu itu OCD. Terus sekarang ini dilakukan gitu oleh kita dan sebuah satu yang normal gitu. Itu menarik sih menurut gue. Iya sih, benar. Iya coy, bola, lapangan, ruang ganti dan gitu gue ya gak yakin
yakin nggak cuma itu doang gitu, lu kursi bangku cadangan segala macam pasti semua disterilisasi, tiang gawang. Bahkan mungkin kartu kuning kartu merah juga disterilisasi Ci. Bisa jadi. Kalau jersey mungkin sebelum pakai sterilisasi juga. Iya. Oh ya, Anjir tiga apa lagi perubahannya? Terus ada lagi ketika pemain nyampe di stadion, itu pemain starter dan pemain cadangan sebelum bertanding atau melakukan pemanasan itu dipisahkan. Oke. Terus ada juga setelah pertandingan pemain maupun siapapun itu harus langsung pulang ke kediaman masing-masing. Terus kayak nggak boleh ngelayap lah, nggak boleh mampir-mampir kemana-mana dulu, jadi langsung pulang. Terus ada juga kalau misalnya dilihat dari Liga Korea kemarin, mungkin ketika salaman pertama itu udah nggak ada lah jabatan. Terus pelukan atau selebrasi itu tidak ada dilakukan. Kemarin nggak selebrasi tuh. Siapa sih nyetak, lupa gue namanya? Gue nggak nonton. Gue cuma nonton sampai menit berapa gitu, masih kosong-kosong. Yang gue tahu adalah rekor kan, pemain tua 40 tahun lebih ya. Terus ada juga kalau nggak salah terbaru buat supporter apabila mereka datang ke stadion, supporter tuan rumah, itu tim tuan rumah langsung dinyatakan kalah, Van. Hoax lu. Langsung dinyatakan kalah. Hoax ini, hoax. Wah, tapi kayak ngeri juga sih itu. Jadi dinyatakan kalah. Nih gue. Jadi pemain, si supporter itu kalau misalnya datang, didiskualifikasi. Kalau misalnya gue supporter MU tapi gue lagi jalan-jalan terus nyasar gimana? Ya maksudnya datang ke stadion gitu loh, buat duduk langsung itu nggak boleh. Jadi kan pertandingan tanpa penonton. Ya, jadi untuk mencegah kan kalau mencegah untuk supporter itu datang, jadi apa ya namanya ya? Hukuman berat lah gitu, karena itu terjadi waktu pertandingan PSG lawan apa gitu, tim Liga Jerman. Itu kan pertandingan sebenarnya tanpa penonton. Lawan Dortmund. Ya, lawan Dortmund ya waktu itu ya. Tapi kan di dalam stadion. Iya. Ini konteksnya kan maksudnya yang penonton yang masuk stadion kan, ketika itu kan mereka di luar. Ya itu. Jadi daripada terjadi hal seperti itu, jadi kayak ada pencegahan gitu, Van. Serius ini gue nggak bohong itu, jadi kayak ada penonton itu. Kayak memang sih gue tahu gitu pertandingan digelar tanpa penonton gitu. Istilahnya ya kalau di Jerman tuh katanya ghost games. Gue entah kenapa hantu sih. Mungkin karena setiap pertandingan itu butuh kehadiran supporter gitu. Jadi disangkanya kalau nggak ada supporter tuh jadinya ghost game itu, hantu yang nonton. Ya yang pasti sih gue tahu bahwa akses masuk stadion itu terbatas hanya 300 orang. Nah, jadi 300 orang itu pun udah termasuk squad, jadi pemain staff, personel keamanan, official pertandingan, production crew, sama jurnalis. Gitu. Dan walaupun begitu, masih ada kecemasan dari pihak kepolisian gitu. Walaupun laga digelar tertutup, beberapa kelompok supporter akan tetap nekat datang ke stadion gitu, menemani tim yang bertanding dari luar. Kayak yang kasus yang tadi si Dortmund lawan PSG. Dan kenapa si pihak kepolisian kepolisian Jerman ini takut juga gitu, karena udah ada kasusnya pas Gladbach lawan Köln di Borussia Park Maret lalu, itu pertandingan terakhir itu beberapa ratus supporter Gladbach hadir di depan stadion. Okay. Nah, tapi menurut gue kalau langsung dinyatakan kalah sih ini juga ya. Nanti kita lihat lagi. Lihat lagi. Dan apalagi kan sebenarnya kecemasan ini lebih kepada pertandingan yang ini sih berskala tensinya tinggi gitu. Apalagi kan pertandingan pertama digelar nanti adalah Ruhr Derby kan. Pertandingan pertama Derby ya itu. Si Schalke lawan Dortmund. Sini ada yang terbaru juga, peraturan dari FIFA nih, Van. FIFA menyetujui proposal FIFA untuk amandemen sementara law of the game di masa pandemi ini. Jadi ada 5 keputusan. IFAB itu jadi kayak operator yang mengatur regulasi kompetisi lah. Basically mereka dewa anjir. Ya, dewa lah gitu kan. Iya, mereka kan yang nentuin. Jadi itu ada 5 keputusan baru. Itu yang pertama itu ada setiap tim diizinkan untuk mengganti 5 pemainnya. Terus ada juga
Apalagi nih. Terus pergantian pemain tuh diberikan 3 kali kesempatan. Panggilan pemain pergantian. Jadi jadi agar tidak mengganggu pertandingan, setiap tim nggak boleh menit 10 1, menit 15 1, menit 20 1, menit 25 1, 25 1 gitu. Ya, jadi agar tidak mengganggu pertandingan, setiap tim diberikan 3 kali kesempatan panggilan pergantian pemain. Jadi pergantian pemain itu taktik tuh ya. Mau lu 1-1-3, mau lu 2-1-2. Iya kan? Iya betul. Taktik lo itu. Pergantian pemain juga boleh dilakukan saat turun minum, Pak. Terus tapi gue belum dengar kabar ini sih, Liga Jerman ngadopsi ini atau enggak. Tapi ini kan ya mungkin ya kebebasan gitu. Dengan ada waktu masih ada satu pekan gitu kan. Terus maksud gue perlu diluruskan bahwa ini kan kebebasan. Jadi IFAB tuh ngasih, IFAB kan namanya gue lupa lagi namanya. Ya ngasih izin sebenarnya, ngasih izin. Ngasih peraturan ini dan ngasih izin. Ya lo kalau mau boleh gitu. Kalau mau boleh, kalau nggak jangan apa-apa. Terus ada ngambek ya. Nggak baper. Terus di nomor 3 itu, jika kedua tim melakukan pergantian bersamaan, maka akan dianggap menggunakan satu kesempatan pergantian, Van. Ngerti nggak? Nggak. Jadi pergantian dalam satu pertandingan itu dibagi 3 kali. Nah, ada jatahnya. Jadi melakukan pergantian itu nggak bisa lebih dari 4, Van. Ngerti nggak? Nggak bisa lebih dari 3. Iya, nggak bisa lebih dari 3. Tapi jumlahnya 5 pemain. Iya. Nah, kalau dia melakukan pergantian bersamaan. Jadi kalau misalnya pergantian bersamaannya 2 pemain langsung, berarti dihitungnya sekali satu kali kesempatan. Oh iya, maksud gue gitu. Kan. Ngerti nggak sih? Enggak dong, ini kan yang kita bahas pergantiannya adalah kedua tim, bukan 2 pemain kan? Iya. Iya, nggak mungkin dong misalnya MU ganti pemain bersama dengan pas Liverpool ganti pemain, terus Solskjaer bilang, gue pakai kesempatannya lu ya. Kan enggak, gue juga tahu kalau itu anjing. Ya enggak gitu. Anjing, kalau ada yang mikir bisa kayak gitu, goblok banget nih peraturan sampah ini. Terus ada juga di urutan 4 itu ada kesempatan untuk mengganti pemain yang belum dipakai, tapi dihitung sampai perpanjangan waktu. Ngerti nggak? Iya. Nah, terus ada juga di mana semua kompetisi membolehkan pergantian pemain saat perpanjangan waktu. Maka setiap pemain menggunakan kesempatan tambahan untuk melakukan pergantian pemain dari 3 kali kesempatan. Ini khusus mungkin ada kompetisi cup lah, piala-piala kayak piala FA gitu-gitu yang butuh perpanjangan waktu atau apa gitu. Itu FA menyetujui. Ya, yang penting jalan lancar aja lah. Gue sebagai penikmat sepak bola udah lumayan bersyukur lah bisa balik. Karena menurut gue lanjutan kompetisi ini tuh penting gitu. Iyalah. Menurut gue alasan utamanya ya udah pasti uang sih. Oke. Jadi CEO-nya Bundesliga gitu, Christian Seifert tuh udah bilang kalau misalnya liga dibatalin, sepertiga klub Bundesliga 1 dan 2 tuh udah pasti bangkrut. Ya kita nggak tahu misalnya siapa aja yang di Bundesliga, siapa yang di Bundesliga 2, tapi yang pasti dia memprediksi ya berapa tuh 18 tambah ya berarti 10 klub lebih lah. 10 klub lebih itu udah pasti bangkrut gitu. Karena total hilangnya pemasukan itu sampai 750 juta euro. Oh, gitu juga tuh. Sebenarnya kan memang dalam beberapa pekan terakhir juga gue udah prediksi bahwa ini sebenarnya nih lanjutin kompetisi bukan semata-mata cuma demi olahraga gitu, paham nggak? Iya. Bukan demi integritas olahraga doang, tapi memang lebih kepada si soal uang ini. Dan menurut gue adanya pengakuan ini ya lebih baik gitu. Dan mereka kebetulan Bundesliga gue ngelihatnya mereka nggak sepenuhnya mengorbankan pemain gitu. Jadi nggak sembarangan bahwa Bundesliga bisa jalan cuma demi uang. Karena gue butuh uang, Bundesliga bisa jalan dengan persiapan yang gue lakukan. Gitu. Oke. Paham dong. Yeah. Nah karena kan walaupun meski digarap tanpa penonton gitu, yang memang kerugiannya juga pasti gede banget karena diprediksinya itu katanya nyampe 100 juta euro totalnya dari tiket. Tapi seenggaknya mereka masih dapat 300 juta euro yang didapatkan dari hak siar. Oke. Jadi dapat 300 juta euro dari kesepakatan hak siar. Nah, tapi ini menarik juga nih. Jadi soal yang tadi kita bahas soal penonton. Jadi katanya beberapa klub itu ingin
kan kalau Sky ini kalau di luar negeri kan harus bayar ya. Iya, Jadi kayak lu kabel gitu lah. Kayak langganan lah. Beberapa klub tuh untuk menghindari si supporter ini datang ke stadion, di luar stadion itu, beberapa pemilik klub mendorong Sky untuk menggratiskan. Oke. Tapi kita nggak tahu deh. Maksudnya gue belum dapat info apakah Sky memang akan menggratiskan atau enggak, itu gue belum tahu. Iya, betul. Nah terus menurut gue juga kenapa ini penting untuk dilanjutkan, udah pasti soal kontrak para pekerjanya, pemain, staff segala macam. Bahkan beberapa klub ada yang tidak berani memperpanjang kontrak pemainnya kan, karena keterbatasan finansial mereka. Jelas. Iya maksud gue ketakutan itu kan pasti lu belajar dari yang berapa bulan kemarin ini bahwa ini kompetisi nggak jelas, musim depan juga nggak jelas gitu. Lu belum tentu berani. Jadi ya betul sih. Jadi keberlanjutan kompetisi ini benar-benar ya sangat penting kan bagi klub-klub ya untuk menentukan selangkah strategi ke depannya lah menyambut kompetisi. Dan gue ngeliatnya gini sih, sebenarnya dengan melanjutkan kompetisi ini gitu, dan balik lagi mereka memang udah siap ya untuk melanjutkannya gitu, nggak sembarangan. Di sisi lain adalah mereka menghindari polemik yang tidak perlu gitu. Karena kalau lihat sekarang di Liga Prancis gitu kan, tadi gue udah sebut tuh yang tadi lu bilang di atas tuh yang soal degradasi. Iya. Nah itu jadi kondisinya tuh sekarang klub-klub Prancis tuh terbagi dalam dua kubu. Mereka yang mendukung sama mereka yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemberhentian kompetisi ini. Kalau nggak salah tuh Lyon sama Amiens ya. Ya, gue nggak tahu gimana cara baca. Amin lah. Amin. Itu lu udah tahu dong bahwa mereka itu berdua bakal menempuh jalur hukum. Oh ya, karena tidak terima dengan keputusan liga yang diberhentikan. Kalau nggak salah tuh Lyon tuh berapa tahun berturut-turut gitu udah selalu lolos kompetisi Eropa gitu. Jadi karena mereka nggak terima bahwa gara-gara keputusan ini mereka nggak lolos. Nggak lolos. Nah, udah gitu, selain di luar kerugian yang mereka dapatin, mereka itu sebenarnya kan mereka salah satu paling kaya di Prancis ya. Iya. Mereka tuh punya foundation, dan foundationnya itu bekerja aktif dalam membantu komunitas yang masyarakat setempat. Jadi si pembelaan si Aulias adalah gue udah pakai uang gue sendiri, susah payah bertahan hidup, bantu, terus lu impact balasannya ke gue begini gitu. Iya, apalagi kalau misalnya lihat di papan klasemen Van, Lyon tuh di peringkat 7 ya. Lyon di peringkat 7 poinnya 40. Cuman beda 1 poin sama di peringkat 5. Peringkat 5 bisa kualifikasi kan. Kalau main di Eropa itu poinnya 41. Ya pasti protes lah kalau kayak gitu mah. Iya, pasti. Gue juga kalau jadi dia pasti protes sih. Iya kan buat yang belum tahu kenapa sih Lyon melakukan protes di luar kerugian mereka dari finansial ya. Jadi kesempatan mereka bermain di Eropa tuh masih cukup terbuka lebar, karena tadi gue bilang bahwa Lyon tuh masih berada di peringkat 7, hanya berbeda 1 poin dengan peringkat 5 gitu. Jadi ya wajar sih nggak terima ya. Sama juga kasusnya sama si Amiens ini. Dia peringkat 19, masih ada kesempatan buat lolos degradasi juga gitu. Ya menurut gue sih ya kekecewaan itu wajar lah. Dan gue juga udah berkali-kali bilang kan soal apapun yang diambil gitu, keputusannya harus diterima gitu konsekuensinya. Dan menurut gue si LFP-nya juga udah bisa memperkirakan situasi inilah. Tapi yang penting adalah dengan dia berhenti itu, kerugiannya kan nggak cuma sampai situ gitu. Belum dari hak siar yang uangnya nggak jadi dapat gitu dari Canal Plus sama Bein. Oke. Klub tuh ngaku bahwa mereka kesulitan membayar gaji pemain. Nah, kesulitan membayar gaji pemain itu ada yang lucu gitu. Ketika klub-klub kecil yang pemasukannya nggak gede masih sanggup bayar yang sekadarnya gitu. Klub-klub yang gede justru berasa lebih berat walaupun mereka kaya, karena pemain mereka rata-rata gajinya lebih gede. Nah udah gitu, emang ada sistem furlough kan dari pemerintah gitu, dan LFP itu katanya untuk nanggulangin masalah finansial ini udah nawarin opsi pinjaman sebesar 224,5 juta euro. Jadi kayak 90% ditanggung pemerintah ya, kalau nggak salah ya? Ya, jadi itu pinjaman ya, ingat ya, pinjaman. Jadi suatu saat akan harus dibalikin lagi gitu. Oke. Dan menurut gue itu bakal memunculkan masalah baru sih nantinya. Nah, tapi kan di satu sisi lain si
klub-klub ini memang butuh duit. Karena kalau mereka nggak punya duit itu, pemain-pemain jagonya bakal pindah semua ke liga-liga lain yang jauh lebih lebih stabil lah. Oke. Iya, maksud gue kalau misalnya ya PSG sih mungkin aman ya. Ya pastilah aman. Nah, PSG gue nggak begitu hatam sih Liga Prancis. Gue tadinya mau nyebut satu nama pemain yang berada di klub papan tengah gitu. Ya pokoknya itulah, dan menurut gue dengan dibentukkan si Bundesliga ini, dia tuh bisa menghindari masalah-masalah yang dialami oleh Liga Prancis sekarang. Jadi kayak Bundesliga tidak, dengan berlangsungnya Bundesliga mungkin bakal menghindarkan situasi yang sedang terjadi di Prancis gitu kan. Betul. Nah, menurut gue sih juga nih ya, dengan kenapa kompetisi berlanjutnya Bundesliga menjadi penting tuh karena memberikan kayak buat gue pribadi ya, memberikan harapan lah gitu. Dia sama Liga Korea gitu, ketika kita tahu bahwa mereka bisa bergulir tuh kayak bener-bener angin segar gitu, dan bukan kebetulan memang gue pecinta sepak bola gitu. Tapi lebih dari itu, ini kan sebenarnya ada gambaran bahwa secara perlahan dan bertahap gitu, kondisinya memang semakin membaik. Oke. Paham dong? Harapan itu kan harusnya dapat dipahami juga oleh negara-negara lain, termasuk kita yang berada di Indonesia. Ya, keberhasilan Korsel dan Jerman menangani penyebaran pandemi, dan kalau lihat juga gitu ya, keberhasilan Korea menangani penyebaran pandemi COVID-19 ini juga membuahkan hasil manis lah gitu untuk mereka. Mereka tuh dapat kontrak besar dari berbagai belahan dunia yang membeli hak siar Korean League. Oke, jadi kayak banyak pihak pengen nyari traffic lah gitu kan, nyari siaran. Betul. Korean League. Kalau nggak salah gue baca di mana gitu. Jadi setelah si Vietnam itu ngebuka lockdown, menyelesaikan si yang pembatasan sosial itu, lalu ada yang bilang gitu, mereka yang berhasil menyelesaikan krisis ini akan ngelit. Paham nggak ngelit? Ngelit gimana? Yang ngelit ya mereka kan bisa melangkah lebih dulu dibanding kita. Kita masih bisa kita diam nih gitu. Indonesia nih gitu. Okay. Indonesia diam gitu. Mereka bisa melangkah dulu, udah lebih bebas daripada kita. Nah menurut gue itu kasusnya sama kayak si Korsel dan si Jerman ini nanti. Oke. Nah kan, tapi balik lagi, ini adalah menurut gue frame besarnya adalah soal harapan itulah. Ya, jadi kayak membuktikan bahwa ya secara perlahan bahwa situasi bisa membaik gitu ya. Nah, gitu, tenang aja gitu, pasti akan baik secara bertahap, secara perlahan. Pertama sekarang Korea, Jerman, nanti berikutnya mungkin La Liga kan kabarnya udah mau ini kan, mulai lagi kan, udah mulai latihan. Itali mungkin, ya terus ujung-ujungnya kan pasti balik ke Liga 1 ya. Dan ketika Liga 1 udah bergulir, artinya kita sebagai warga Indonesia paham bahwa ya udah, ini udah situasi udah balik kembali ke situasi normal. Ya tentu kan yang paling sebenarnya yang paling kita tunggu ya Premier League, enggak sih? Iya, kalau gue sih nunggunya Premier League sebenarnya. Cuman gimana, mereka sendiri masih nggak jelas. Ya kan yang ditunggu-tunggu mungkin ya, meskipun ya juaranya udah ketahuan lah gitu kan. Tetap yang ditunggu kan Premier League-nya itu loh. Gue sih mau ngeliat ini Bruno Fernandes sama Paul Pogba. Dia main berduaan gimana, terus sampai Rashford gitu. Waduh. Ngeri. Ya ngomong-ngomong Liga Premier League, ya tadi yang lu bilang, sebenarnya ada info terbaru bahwa mereka bakal memulai kompetisinya nanti di bulan Juni. Tuh. Tapi UEFA sebenarnya punya waktu deadline tersendiri, Van ya. Jadi kemarin tuh katanya UEFA ngasih deadline ke anggota-anggota mereka gitu, bahwa per 25 Mei itu udah ada keputusan. Oke. Jadi lu mau lanjut apa enggak segitu segala macam, dan kalau misalnya enggak pun lu harus bisa ngasih argumen kenapa klub-klub ini yang pantas untuk lolos ke Liga Champions atau Liga Eropa gitu. Yang penting adalah soal kepastian itu sih. Oke. Ngomong Liga Premier League, ya kan ada beberapa info juga atau berita juga bahwa mungkin bahwa Liga Premier League sisa pertandingan bakal dilakukan tempat netral.
Kayak Ya, ada main di Wembley, terus ada main di St. James Park juga. Betul. Dan yang menarik ya, jadi kan katanya ada beberapa klub papan bawah yang menolak gitu ide bahwa entah venue netral, entah Premier League dilanjutkan. Salah Dan satunya katanya kalau mereka dapat ancaman katanya tuh. salah satunya Iya. tuh Brighton kalau nggak salah, dia tuh nggak setuju kalau pertandingan dimainkan di tempat netral. Villa juga sama Watford kalau nggak salah. Aston Villa tuh kalau nggak salah pelatihnya ya bilang ada kayak pemain juga ketakutan untuk bermain juga gitu. Ya, Solskjaer kalau nggak salah baru ngomong kan kalau pemain MU ada yang takut lu nggak usah balik gitu. Ya. Tapi yang lucu menurut gue adalah soal rumor bahwa mereka tuh diancam si klub-klub ini. Kalau lu nggak mau main lu diancam apa gitu hukumannya. Kayak maksud gue lu ngebet banget ya nggak berlanjut gitu. Gue sih agak setuju ya si pelatihnya si siapa Aston Villa bahwa yang tadi gue bilang mungkin ada beberapa pemain yang takut untuk bermain kembali. Iya ya nggak. Kalau itu gue Untuk maksud gue gini. kalau menurut gue tadi kalau misalnya untuk memulai kompetisi mungkin salah satu saran pemain tuh harus jadi pertimbangan juga sih. Iya, gue sepakat. Makanya maksud gue gini loh. Kenapa sih Bundesliga dan Korea itu bisa jalan? Karena mereka memang mampu. Sekarang Liga Inggris mampu nggak? Nggak usah dipaksa maksud gue. Gitu loh. Sekarang nih kayak maksa banget itu. Apalagi setelah gue tadi baca yang soal rumor ancaman itu menurut gue udah makin konyol sih. Ini benar-benar menurut gue udah uang banget nih kalau Premier League nih. Karena kalau dibandingin sama yang Jerman itu hak siarnya si Premier itu jauh lebih tinggi. Gue lupa nominalnya berapa tapi jauh lebih tinggi dari yang dapetin Jerman 300 juta euro itu. Ya kan kalau misalnya yang pernah kita bahas juga kan hampir 2, berapa triliun kan kehilangan gara-gara hak siar itu. Gue agak kesel aja gitu dengernya. Ya bukan lagi yang tadi kita bahas, bukan lagi tentang unsur olahraga secara murni ya di sini. Karena maksud gue sekarang soal venue netral juga gitu. Ada yang bilang kan ntar mengurangi integritas sepak bola gitu. Ya ampun, menurut gue integritas sepak bola kayak apa sih yang lu pengen tegakkan gitu? Digitalnya kayak sekarang lu beradaptasi gitu. Gak usah inilah. Kalau memang urgensinya ada soal uang ya gue gak bisa ngomong banyak sih sebenarnya. Karena emang perputaran uang di Premier itu ya gila-gilaan sih. Dan ada banyak yang mentakutkan bahwa jika Premier League berhenti gitu, mereka nggak bisa pulih dalam waktu cepat gitu. Jadi ibaratnya lu udah nyampe lantai, kan dia udah nyampe level boss nih kalau di game tuh. Lu lupa nge-save aja, lu balik restart lagi ke paling awal. Ya mungkin gak paling awal lah, tapi seenggaknya bakal mundur lah gitu soal perputaran uangnya. Ya mungkin jadi intinya kembalinya Bundesliga ini bisa menjadi angin segar ya bagi industri sepak bola. Betul. Dan apalagi kalau mereka berhasil kan kemudian bisa dicontohkan sama liga-liga lain kan. Ya jadi bisa menjadi tolak ukur. Bahwa ya mungkin Premier League atau La Liga atau Serie A yang belum memulai kompetisinya bisa mencontoh yang dilakukan oleh Bundesliga gitu. Betul. Terus kabar baiknya lagi Fani, Bundesliga lo bisa saksikan di Mola TV melalui channel Super Soccer TV, Pak. Oh iya betul. Jadi dari mulai tanggal 16 Mei nanti pertandingan Bundesliga udah bisa disaksikan secara gratis di Mola TV. Jadi download aja aplikasi Mola TV, langsung masuk ke channel Super Soccer. Di situ lo bisa menyaksikan pertandingan Bundesliga. Apalagi nih di pertandingan pertama nanti, gitu kan? Pekan pertama. Iya, pertandingan pekan pertama nanti. Nah, itu ada yang tadi kita udah bilang ada derby Rivier antara Dortmund lawan Schalke. Betul. Wah, itu layak ditunggu sih. Betul sih. Keras sih, walaupun tanpa penonton gue yakin tensinya tinggi sih. Terus juga Leipzig juga main, Van ya? Betul, lawan Freiburg. Jadi ini patut ditunggu, patut kita tonton buat yang kangen lihat liga-liga top Eropa. Langsung aja download aplikasi Mola TV, Van ya? Gratis. Tinggal registrasi aja. Ya, tapi datanya nggak gratis, lu bayar sendiri, jangan pelit. Oh ya, ada juga ini ya. Mola Care. Jadi kita
bisa ikut beri sumbangan ya untuk meringankan beban teman-teman kita gitu. Tenaga medis yang lagi berjuang di garda depan ya. Betul. Ya kalau memang nggak bisa, kalau bisa nyumbang ya nyumbang semampunya, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, bantu aja dengan doa. Oke. Ya, itu tadi bahasan gue dengan Evan tentang kembalinya Bundesliga. Sekali lagi, ini menjadi kabar baik ya buat kita semua bahwa keadaan mungkin semakin lebih baik ke depannya. Kita bisa kembali lagi melakukan aktivitas sehari-hari dan setiap pekannya bisa nonton bola lagi, gitu kan. Jadi kayak tanda-tanda bahwa pandemi atau musibah ini bisa berakhir secepatnya. Betul, amin. Oke, sampai ketemu lagi nanti di minggu depan. Minggu depan itu episode 12, Van ya. Betul. Mudah-mudahan kita berdua masih tetap sehat dan teman-teman di rumah masih dalam keadaan sehat juga. Dan yang buat menjalankan ibadah puasa tetap lancar puasanya sampai akhir. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Bye, Evan. Bye.